Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahnabil Oktavin Hakim dari kelompok pengembangan sistem informasi akademik berbasis web pada sekolah menengah atas. Baik, sekarang izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Teknologi informasi dan komunikasi kini menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengedepankan dan memenangkan persaingan di antara institusi pendidikan lainnya. Perencanaan dan penerapan teknologi informasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki serta diimplementasikan ke dalam pendidikan. Kemudian maksud dan tujuan penelitian kali ini adalah untuk membangun sistem informasi akademik yang ada di SMA dan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun tujuan lainnya yaitu mengetahui sistem yang berjalan di SMA, mengembangkan perancangan sistem informasi akademik untuk mengatasi permasalahan pada sistem sebelumnya, mengembangkan pengujian sistem informasi akademik pada SMA, mengimplementasikan dan testing kinerja pengembangan sistem informasi, serta mutasi keluar masuk siswa pada penjurusan siswa untuk menangani beberapa kendala yang muncul karena kekurangan dari sistem yang telah dicabut. Berikutnya saya akan menjabarkan perangkat lunak pendukung yang kami pakai untuk melakukan sistem perancangan pada web di SMA ini. Yang pertama adalah XMap, yang kedua adalah database MySQL, yang ketiga adalah Adobe Dreamweaver, yang keempat adalah Adobe Photoshop. Dan berikut adalah selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu saat suatu penulis mengumpulkan suatu data, kemudian mengolah data tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, pada akhirnya dapat dibuat suatu kesimpulan yang memperbaiki permasalahan yang kemudian dijadikan sebuah laporan. Kemudian metode pendekatan sistem. Metode pendekatan sistem yang kami lakukan pun adalah metode pendekatan terstruktur, yaitu di mana metode pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana menggunakan alat-alat peraturan-peraturan untuk melengkapi suatu tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi. Dan berikut alat yang digunakan untuk metode pendekatan terstruktur ini. Yang pertama adalah diagram alir atau flow map, yang kemudian adalah diagram konteks, dan kemudian ada data flow diagram. Adapun alat lainnya yaitu kamus data dan perancangan basis data. Dan saya akan menunjukkan metode pengembangan sistem yang telah kami lakukan. Tahap perancangan ini mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan pemakai atau user, dalam hal ini adalah SMA. Adapun tujuan lain yang kami lakukan adalah untuk memberikan gambaran jelas tentang pembangunan sistem informasi yang dibuat oleh penulis. Adapun perancangan prosedur yang diusulkan, yang pertama adalah proses mutasi keluar calon mutasi siswa, yang kedua prosedur masuk calon siswa, yang ketiga penjurusan calon siswa, yang keempat prosedur nilai guru dan login dan masuk ke menu penilaian. Perancangan prosedur yang diusulkan lainnya adalah diagram konteks, data flow diagram, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. Kemudian ada implementasi perangkat lunak yang kami lakukan. Yang pertama adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat web sistem informasi akademik dalam SMA. Ada yang pertama Microsoft Windows 11, yang kedua XAMAP 1.7.2. Kemudian implementasi perangkat kerasnya adalah yang pertama adalah komputer server, yang kedua adalah komputer klien. Kemudian ada implementasi basis data. Implementasi basis data yang kami lakukan untuk penelitian sistem informasi akademik ini adalah MySQL. Kemudian adalah implementasi antarmuka, yaitu dilakukan dengan setiap tampilan program yang dibuat
dan di pengkodeannya dalam bentuk file program. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil kerja kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 호랑이 파워, yeah yeah, 호랑이 파워.